Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-23 kemarin ada tantangan Allah menantang orang-orang kafir untuk membuat satu surat yang sama seperti Al-Quran. Jadi bahasanya, sastranya dan segalanya Allah menantang untuk membuat semisil Al-Quran. Di ayat yang ke-24-nya Allah memastikan kepada orang-orang kafir yang disuruh oleh Allah untuk membuat Al-Quran itu, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa illam tab'alu wa lan tab'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam tab'alu, jika kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran, walan tab'alu, dan dipastikan lagi oleh Allah, walan tab'alu, pasti kalian tidak akan bisa membuat semisil Al-Quran. Maka kalau tidak bisa membuat seperti Al-Quran, atulah bangkelang teuing, lamun teu bisa nyieun siga Al-Quran, maka Allah memberikan sebuah pernyataan, fattakun naro, fattaku, maka peliharalah diri kalian, pelihara takut, pelihara kalian an-naro, dari api neraka. Bagaimana cara memelihara diri dari api neraka? Tentu saja yang pertama iman kepada Allah. Tapi tidak cukup iman kepada Allah, Pak. Sering disampaikan harus ada konsekuensinya. Konsekuensi, ya saya beriman, tidak cukup begitu, Pak. Konsekuensi beriman kepada Allah harus melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, dan harus menjauhi semua larangan Allah. Itu konsekuensinya beriman kepada Allah itu. Itu cukup iman ke Allah, ya saya beriman kepada Allah. Cukup, itu tidak cukup. Sama, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada Rasul. Tidak cukup hanya beriman kepada Rasul, ya saya beriman kepada Rasul, tidak cukup dengan itu. Tetapi juga beriman kepada Rasul punya konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu, apapun yang datang dari Rasul laksanakan. Contoh, sholat berjamaah, kan perintah Rasul, ya. Berjamaah subuh, perintah Rasul. Itu kan? Pergi ke masjid, siapa yang suruh? Rasul yang suruh. Jadi kalau orang beriman kepada Rasul, lantas tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Rasul, dusta imannya. Bohong. Kalau beriman kepada Rasul, tapi tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bohong. Dusta imannya. Sama, beriman kepada malaikat, itu punya konsekuensi, Pak. Apa konsekuensinya iman kepada malaikat? Pengawasan. Kalau tahu bahwa malaikat Raqib dan Atid itu ada di samping kiri, samping kanan kita, saya yakin semua orang tidak akan melakukan kesalahan. Kalau yakin ada malaikat. Tapi karena imannya cukup di mulut saja, maka kesalahan malah bukan berhenti, malah terus merajalela. Maka sering disampaikan, kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat salah.
Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat salah. Itu saja. Yang ketiga, yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Sama, beriman kepada Al-Quran juga punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Satu, baca Al-Quran. Dua, kaji Al-Quran. Tiga, amalkan isi Al-Quran. Bisa kenapa ngamalkan unggul? Bisa ngamalkan unggul. Angger ku dibaca heula, dikaji heula. Kalau tidak dikaji, ya semacam ini kan ini mengkaji Al-Quran. Kalau tidak dikaji, ditarik tong. Lempang lagi bakal ditararajong. Siga bener padahal hampir bener. Siga bener tadi hampir bener. Nah ini adalah jalan untuk menghindari api neraka. Jadi cukup iman unggul Allah. Siga kieu lah. Pak ari hayang umroh teu? Sok hayang umroh teu? Hayang. Teu cukup ku hoyong unggul, Pak. Angger kudu aya konsekuensina. Naon? Nabung. Wai, hayang umroh, hayang. Mudah-mudahan jamaah ieu sing biasa umroh sadayana amin. Teu cukup ku amin, Pak. Tetep kudu ku nabung. Ai hayang umroh, hayang. Nabung henteu moal jadi. Moal jadi. Jadi lamun hayang umroh tidak ada konsekuensi kemauan untuk umroh itu, saya yakin tidak akan terjadi umroh. Lalu ukur hayang unggulnya, ukur hayang unggul. Jadi moal jadi. Danger punya konsekuensi. Tuh ada teman saya yang nawarin nabung umroh sehari 10.000. Kalau mau sok cing buka hayang gitu. Mun buka hayang sok nabung 10.000 sabulan sabaraha. Gitu. Atau cenah Pak iraha nepina nabung 10.000 daripada henteu. daripada henteu. Saur Allah di hadis kursi begini. Kata Allah di kursi, "Idza arada 'abdi ayyamala sayi'atan." Kalau seorang hamba itu punya kemauan untuk melaksanakan pekerjaan yang buruk, kemudian tidak dilaksanakan, maka tidak akan dicatat sebuah kejelekan. Tidak akan dicatat sebuah kejelekan. Tapi kalau dilaksanakan, maka itu ditulis sebagai satu kejelekan. Wa in tarokah, kalau mampu meninggalkan sebuah kejelekan itu, maka akan dicatat sebuah kebaikan. Wa idza aroda, yang kedua, wa idza aroda, apabila dia menghendaki berbuat sebuah kebaikan, hasanah, satu kebaikan, tapi falam ya'malha, boga kemauan ingin melaksanakan sebuah kebaikan, tetapi belum terlaksana kebaikan itu, tetap paku Allah itu paktubuha hasanah, akan ditulis satu kebaikan walaupun belum terlaksana. Nah, kalau terlaksana, fa'in amilaha, kalau seandainya dia mampu mengerjakan sebuah kebaikan itu, maka paktubuha lahu bi asyri amsalihha, akan ditulis oleh Allah 10 kebaikan ila sab'imiatin, sampai 700 kebaikan. Itu kalau sudah dilaksanakan. Nah, kalau ingin melaksanakan sebuah kebaikan, kalau ingin umroh, sok paksakan atau nabung sapoe 10.000, koordinir ke Paropik. Paropik siap modernir. Nah, Paropik siap modernir. Ayo, nggak apa-apa, saya 4 orang. Saya, istri saya, anak saya 2. Saya nabung 1 hari, berarti berapa? 4 orang, 40.000. 40.000. Sok Pak Irfan nek sabaraha urang? Berapa? 5, genap. Basa sabaraha? 60.000 sapoe, sanggup teu? Sanggup teu? Sok, koordinir Paropik 10.000. Itu kalaupun belum terlaksana, Pak, tetap dicatat
satu kebaikan. Kalau dilaksanakan sampai kepada 10 kebaikan, paling banyak 700 kebaikan. Daripada henteu nya. Daripada henteu hayang aya ari ka eueuh gitu. Ari hayang aya ka eueuh. Jadi kalau hayang teh buktikan konsekuensinya, ingin umroh. Laksanakanlah dulu, nabung dulu. Mudah-mudahan bisa umroh semua ya. Sekali lagi tidak cukup amin. Sekali lagi tidak cukup amin. Harus nabung. Harus nabung. Sok sapoe 10.000. Berapa sebulan sabaraha? 300 Pak Guru. Gaji Pak Guru sabaraha sebulan? Ya. Fatakun naro. Neraka itu allati yang wakuduha, apa itu? Bahan bakarnya, BBM-nya Pak, BBM. Bahan bakarnya, apa bahan bakarnya? BBM-nya? Anas, manusia. Lawan para pamana contoh ya mah contoh Pak Guru bahan bakarna dibelem paropik asup dah Pak Guru teh paropik teh numpakan Pak Guru gitu tah. Pak Guru teh pan seuneuhna ditumpakan ke paropik bahanna jelema. Wal hijarah bahanna juga dari batu. Batu teh hurung ya Pak. Hurung siga ruhai itu lah. Ruhak teh naon teh bahasa Indonesia teh? Hah? Membara. Lain pan membara mah eta naon teh Bang ngaten nu peragi nyate teh. Arang-arangnya, arang teh pan lamun seueuran mah pan beureumnya. Beureum. Rek cabak. Cabak. Terus cabak ku slamot. Kumaha raosna. Cok we cobaan we lah eta we lah atuh naon teh. Bisi hayang ngasaan mah kumaha cenah apa eta teh bahanna batu teh tong batu we atuh nama eta we arang heuk beuleum sing jiga ruhai beureum terus cokot lamot teh parasa kumaha gitu karaos asana kumaha. Wal hijarah itu neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu itu sengaja Allah muiddat siapkan, Allah siapkan lil kafirin untuk orang kafir. Dia yang tidak mau ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, Al-Quran, kepada hari akhir, qada dan qadar. Itu orang kafir. Jadi neraka itu hanya disiapkan untuk orang kafir. Nah, itu sajalah yang disampaikan pagi ini. Silakan nabung ke Paropik ya. 10.000 sehari. Paropik nanti koordinir pada saya sampaikan, mohon maaf atas segala hilapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.